ini kita akan ngobrol seru-seruan bersama saya Rafika dan bersama dengan dua sahabat-sahabat saya yang pastinya cantik-cantik dan juga berprestasi. Ada Keisha, halo. Ada juga Amanda, halo. Nah teman-teman, kemarin kita baru aja memperingati tentang Hari Anak Nasional yang tepatnya jatuh di tanggal 23 Juli 2022 nih. Kalau membahas tentang Hari Anak Nasional, kira-kira apa sih yang paling sering kita dengar? Pastinya tentang hak-hak anak, ya kan? Hak-hak anak itu kan salah satunya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sesuai dengan judul kita, yaitu penting gak sih kuliah? Kita akan membahas seputaran tentang pendidikan dan juga perkuliahan bersama dengan dua sahabat-sahabat saya ini. Nah, Keisha dan Amanda, mereka adalah siswa berprestasi kan? Ya kan? Mereka bisa mencapai titik di mana Keisha itu lulus di SNMPTN dan Amanda lulus di berbagai olimpiade nih. Ayo kita kulik-kulik nih cerita mereka berdua, kira-kira apa sih yang membuat mereka bisa berprestasi sampai saat ini. Nah, pertanyaan pertamanya, prestasi apa sih Keisha yang udah dapatkan sampai saat ini dan juga Amanda bisa sampai di titik saat ini? Kalau saya pribadi ya, sebagai lulusan SNMPTN tahun ini, tidak begitu banyak prestasi yang saya dapat. Mungkin hanya dengan memasuki 5 besar setiap tahunnya di sekolah dan mengikuti organisasi OSIS dalam bidang sosial kemanusiaan. Kalau untuk saya mendapatkan SNMPTN tahun ini mungkin hanya dengan kestabilan nilai yang stabil dan juga kurva yang mungkin memungkinkan untuk naik terus. Akan lebih bagus dan lebih cakepnya agar dapat SNMPTN tahun ini. Wih, keren banget ya. Tepuk tangan dong buat Keisha bisa lulus di SNMPTN Unimed tahun 2022. Nah, kalau cerita Amanda nih, gimana nih? Prestasi apa yang udah didapatkan selama bersekolah? Kalau saya pribadi itu pasti yang terutama aktif di organisasi sekolah, terutama di bidang OSIS. Dan kebetulan saya aktif di ketua koordinator bidang keilmuan dan meraih banyak medali dari emas sampai ke perunggu, mulai dari akademik sampai non-akademik. Wes, tepuk tangan dong buat teman-teman saya ini, siswa-siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, teman-teman, mereka ini adalah siswa-siswa yang aktif di organisasi sekolah nih. Salah satunya OSIS kan. Mereka ini bisa membentuk karakter di organisasi sekolah atau OSIS ini, sehingga mereka bisa juga belajar berorganisir dan juga memperbaiki nilainya hingga bisa lulus di SNMPTN dan juga bisa lulus di berbagai olimpiade. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang di rumah semuanya yang sekarang sedang menempuh pendidikan, kalau misalnya ada organisasi OSIS di sekolahnya, kalian bisa dong untuk ikut berkecimpung di situ ya kan? Ya enggak sih? Ya kan? Karena itu sangat membantu nih teman-teman. Nah, sekarang kan Keisha sama Amanda udah tamat SMA. Nah, apakah kalian punya pandangan ke depannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi? Kira-kira menurut kalian penting nggak sih melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi atau menuju bangku perkuliahan itu sendiri? Gimana nih menurut kalian? Menurut Amanda gimana? Kalau menurut aku pribadi, ya kuliah itu penting karena relasi dan syarat. Tapi kalau seseorang bisa mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus masuk ke dalam perkuliahan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di kuliah kita bisa dapat banyak dasar hal-hal di mana nggak didapetin sama orang yang nggak kuliah. Yang langsung kerja dan nggak kuliah aja bisa dapat banyak pengalaman secara langsung dalam hal praktek. Tapi yang kuliah bisa dapat banyak hal secara teori. Sama kayak SMA dan SMK. Di kuliah kita bisa punya lebih mindset yang lebih luas dan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu pekerjaan atau hal yang akan kita lakukan. Jadi nggak cuma mengandalkan keberanian sama pengetahuan. Kita punya dasar perhitungan-perhitungan setiap langkah yang mau kita ambil. Dan mindset mereka juga lebih terbuka karena di perkuliahan diajarkan untuk bisa pakai pemahaman sendiri. Dan balik lagi, kalau kuliah nggak kuliah tetap tidak menentukan masa depan itu baik atau enggak. Wes, keren banget. Tepuk tangan dong buat Amanda. Menurut Amanda, kuliah itu sangat penting nih teman-teman. Gimana kalau menurut Keisha? Sama sih ya. Kuliah itu memang sangatlah penting. Yes. Karena dengan kuliah, kita dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan. Contohnya seperti saya. Saya kuliah di Unimed mengambil bidang pendidikan. Karena kedepannya saya akan menjadi seorang guru yang mendedikasikan diri saya untuk bangsa dan negara ini agar lebih maju lagi ke depannya. Jadi intinya, kuliah itu sangatlah penting. Jika kita bisa kuliah, kenapa tidak? Tepuk tangan dong. Kalau bisa kuliah, kenapa tidak? Nah, teman-teman, kalau kalian punya kesempatan untuk bisa berkuliah, kuliah itu sangat penting ya nggak sih? Ya kan? Karena gimana ya?
pendidikan itu adalah nggak akan pernah putus sampai kita menutup mata. Jadi kalau misalnya terus ada pendidikan, kalau ada kesempatan, ayo terus digapai aja pendidikannya. Karena pendidikan itu salah satu tangga, ya nggak sih, untuk menuju kesuksesan itu sendiri. Nah teman-teman, menurut kalian, nah kita kan tadi sudah membahas tentang kampus, perkuliahan, dan pentingnya perkuliahan itu. Nah menurut kalian, apakah kampus itu menentukan kesuksesan seseorang? Karena kan perkuliahan identik dengan kampus ya. Nah, kampus-kampus ternama atau kampus yang biasa aja gitu. Apakah menurut teman-teman di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah yang menonton video kami ini, menurut kalian apakah kampus itu bisa menentukan kesuksesan seseorang? Gimana nih menurut kalian? Kampus, kalau dikatakan kampus untuk menentukan kesuksesan seorang, menurut saya sangat tidak cocok. Karena kampus itu hanya dijadikan sebagai wadah untuk seseorang menimba ilmu agar kedepannya mereka sukses. Dari situ kita dapat melihat bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh diri sendiri dan tekad yang kuat. Itu sih. Wis, keren banget. Diri sendiri dan tekad yang kuat. Tepuk tangan dong buat kita. Keren. Kalau untuk menurut Manda nih, gimana? Kalau dari sudut pandangnya aku, kampus itu gak menentukan kesuksesan seseorang. Kenapa? Karena kesuksesan atau masa depan yang baik hanya dimiliki oleh seseorang yang mempersiapkan dan merencanakannya dengan baik. Yang gak kuliah pun bisa mengalahkan orang yang udah sampai S2. Kenapa? Karena yang dibutuhkan mereka adalah usaha dan niat. Kalau dikatakan hoki, tidak. Sama halnya cuma 1 dari 99%. Bagus pun kampusnya, banyak pun programnya, sebergengsi apapun kampusnya, seluas apapun relasi yang ditawarkan kampus untuk setiap mahasiswanya, kalau memang manusianya nggak berkualitas, kalau memang manusianya nggak mau untuk mengusahakan masa depan dan kesuksesan mereka, sama aja bohong kan? Ya walaupun kembali lagi sesederhana apapun kampusnya, walaupun nggak bergengsi atau swasta sekalipun, atau misalkan kampusnya nggak punya program dan relasi yang cukup luas untuk ditawarkan ke mahasiswanya, kalau memang manusianya berkualitas, memang punya kemauan untuk sukses, dia bakalan cari jalannya, menemukan dan mengusahakan jalannya untuk mencapai suksesnya itu. Jadi balik lagi, kampus gak menjamin, tapi kampus memberikan fasilitas untuk mendukung. Wis, tepuk tangan dong. Jawaban yang luar biasa nih teman-teman. Kampus itu tidak menentukan kesuksesan kita. Nah, baru-baru ini kita kan mengikuti ujian SBMPTN, ada juga ujian mandiri dan ujian-ujian lainnya untuk masuk ke perguruan tinggi, ya nggak teman-teman? Nah, buat mungkin teman-teman yang belum bisa lulus di kampus impian kalian, jangan berkecil hati teman-teman. Karena kampus itu seperti yang Keisha katakan, hanya sebagai wadah di mana kita mengembangkan diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan Manda tadi kan, bahwa diri kita sendirilah yang menjadi kunci untuk bisa menentukan sukses diri kita sendiri, bukan kampus kita. Jadi buat teman-teman yang misalnya, aku sedih banget nih karena aku nggak bisa lulus SNMPTN, karena aku ditolak SBMPTN, dan juga aku ditolak kedinasan, padahal aku ini cita-cita aku banget gitu ya. Kemarin aku juga cerita-cerita gitu sih sama teman-teman aku gitu kan, mereka sedih karena ya ditolak dan mereka gagal. Akhirnya ya mereka kayak putus asa nih teman-teman, karena mereka berpikir kampus itu menentukan kesuksesan mereka, padahal tidak ya kan. Sebenarnya kampus itu bukanlah tempat berlomba-lomba untuk sukses, tapi kita sendirilah yang mencari kesuksesan kita itu. Di kampus kecil pun kita bisa juga kita untuk sukses. Kalau misalnya kita akan lulus ya sesuai dengan bidang yang kita pilih gitu. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan kalau misalnya kalian sudah menjadi seorang yang berpendidikan di masa depan, yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas untuk membangun negara kita ini, khususnya negara Indonesia tercinta kita ini. Nih, gimana nih menurut kalian? Ya, menurut aku pribadi, apa yang mau saya lakukan nanti, saya pasti mengejar apa yang mau saya lakukan. Meski kadang pekerjaan kita nggak sesuai di waktu jurusan kuliah. Wah, kalau saya punya suatu tujuan tentang apa yang mau saya lakukan nanti, saya udah punya gambaran, saya udah bisa persiapkan dari sekarang, entah di kuliah atau enggak, saya udah bisa menentukan step by step yang mau saya ambil. Dan fokus saya memang udah di ahli hukum nantinya. Wis, tepuk tangan dong untuk ahli hukum di tahun-tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang nih, Manda akan menjadi pegawai pemerintahan. Tepuk tangan dong, keren banget tuh cita-cita. Nah, Keisha nih gimana nih? Kalau aku tadi, karena aku bergerak dalam bidang pendidikan, pastinya menjadi seorang guru yang akan mendedikasikan diri saya kepada anak-anak
Indonesia untuk mengembangkan diri mereka sendiri Yes. agar mereka menjadi anak bangsa yang cerdas, aktif, dan kreatif. Wes, tepuk tangan dong untuk calon guru di masa depan. Luar biasa banget ya cita-cita kita semua ya. Menjadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia ya kan. Karena kita menjadi mahasiswa seperti ini itu berkat guru juga nggak sih ya kan. Nah, semoga di hari-hari yang ke depan kita bisa mendedikasikan diri kita, baik apapun kita nanti ke depannya, pekerjaan apapun yang akan kita lakukan atau bidang apapun yang akan kita geluti, semoga itu bisa menginspirasi banyak orang dan bisa membangun negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Karena kita ini nggak sih yang akan menjadi pelopor di masa muda, di masa depan nanti yang akan aktif-aktifnya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa untuk perubahan bangsa. Nah, tepuk tangan dong buat kita semua, keren banget nih pembahasan kita mengenai kuliah ini. Buat teman-teman, kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai kuliah, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga nih, pertanyaan terakhir dari aku. Aku punya dua tokoh nih, si A dan si B, menurut Keisha dan Amanda, dan juga menurut teman-teman yang ada di rumah. Kalian bisa menjawab di kolom komentar nanti mengenai apa dan siapa yang duluan bisa start mencapai titik suksesnya mereka. Si A, ini dia adalah mahasiswa yang masuk ke universitas top Indonesia. Bisa kita bayangkan kan? Gimana nih teman-teman? Bisa kan dibayangkan universitas yang top di Indonesia itu seperti UI, UGM, dan yang lain-lain kan. Dan dia aktif dan dia juga bisa menguasai bidangnya. Dia hanya bisa menguasai bidangnya itu aja. Jadi misalnya dia kuliah di hukum nih, ya kan. Dia sangat pandai di dalam bidang hukum itu dan dia menguasai. Tetapi dia tidak memiliki soft skill teman-teman. Dia hanya ya sekedar aja gitu. Kayak mahasiswa kupu-kupu tadi, kuliah pulang, dia tidak ikut organisasi apapun, tetapi dia ya menguasai bidangnya dan dia kuliah di universitas yang top. Sedangkan si B, dia kuliah di universitas yang biasa aja gitu, yang biasa-biasa aja, standar-standarnya aja, tetapi dia juga bisa menguasai bidangnya dan dia bisa bersaing di bidangnya itu dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas lain. Dan dia juga memiliki soft skill teman-teman yang dia kembangkan, yang bisa menjadi bantuan dia ketika dia berkuliah di situ. Nah, menurut teman-teman di sini, menurut Keisha dan Amanda sebagai sahabat-sahabat saya yang sedang berbincang-bincang bersama saya saat ini, kira-kira menurut kalian dari antara si A dan si B, siapa nih yang akan mencapai startnya duluan? Menurut saya pribadi, yang pasti akan sukses ke depannya duluan adalah toko B. Wis, toko B ya? Ya, karena seperti saya bilang tadi, kampus itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Yang menentukan kesuksesan seseorang adalah diri sendiri dan tekad yang kuat. Wis. Seperti yang si B tadi, dia sudah mempunyai keunggulan yang lebih daripada si A. Karena dia sudah menguasai jurusannya, dan dia juga sudah mempunyai skill. Dalam bidang pekerjaan nanti ke depannya, tidak hanya tentang pengetahuan, tapi juga skill yang kita miliki jika kita bergabung dalam sebuah perusahaan. Mereka akan melihat itu dari diri kita, maka mereka akan dengan baik menerima kita untuk bergabung. Keren banget ya, tersebut. tepuk tangan dong. Wow, keren banget. Gimana kalau menurut Amanda? Kalau pemahamanku gini, mau sepintar apapun orangnya, kalau dia nggak bisa menguasai bidang lain atau cuma mengandalkan otak, dia bakalan kalah sama orang yang lebih punya banyak kemampuan dan keterampilan dalam banyak bidang. Kenapa? Karena pintar aja nggak cukup, not a place but a person gitu. Wow. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niat baik, jalani aja dulu, nanti juga untuk sampai di tujuan kamu, yang harus kamu lakukan adalah mengerjakan semuanya sebisa kamu dan menyerahkan selebihnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam segala sesuatu selalu libatkan Tuhan. Karena mau sejauh apapun kamu berencana, kalau kamu nggak ikut sertakan Tuhan, ya sia-sia. That's why untuk urusan apapun, tetap libatkan doa dan tanya Tuhan terlebih dahulu. Wis, keren banget dong. Nah, jadi tokoh A dan tokoh B ini adalah dua perbandingan yang ya mungkin sama, tetapi ada kelebihan dan kekurangan mereka gitu teman-teman. Tetapi memang benar ya, di masa yang akan datang, kepintaran itu nggak cukup, ya nggak sih? Pintar itu nggak cukup gitu, karena kita harus bisa menguasai berbagai bidang. Kalau hanya bidang yang kita geluti itu aja, kayaknya kurang, ya nggak sih? Kalau misalnya si A kuliah di jurusan komputer, dia hanya bisa mengoperasikan komputer, tetapi dia ya gitu aja, hanya stuck di komputer. Sementara si B,
dia bisa menguasai komputer dan juga dia jago bahasa Inggris. Otomatis yang si B dong yang akan dipakai orang. Jadi buat kita, kalau misalnya kita punya kemampuan lebih atau soft skill yang lebih, kita mempunyai bakat, ayo kita kembangkan untuk ya menjadi sesuatu hal yang bisa diunggulkan dari dalam diri kita nih teman-teman. Luar biasa banget ya. Tepuk tangan dong. Keren banget nih pembahasan kita hari ini, yaitu tentang perkuliahan, pendidikan, bahwa perkuliahan itu penting dan pendidikan itu penting. Jadi kunci kesuksesan itu diri kita sendiri teman-teman. Jadi judul kita hari ini terjawab ya. Kuliah itu penting gak sih? Jawabannya Sangat penting. Yeay, luar biasa. Dan kata Amanda tadi, tetap andalkan Tuhan di dalam segala hal ketika kamu melakukan sesuatu, khususnya dalam dunia perkuliahan atau pendidikan kita ini teman-teman. Kalau memang Tuhan gak mau kita di situ gimana? Ya nggak sih? Ya kan? Waktu itu aku juga punya cita-cita, kalau aku harus bisa masuk ke universitas ini, aku pengennya ini aja gitu. Ketika aku nggak mendapatkan ini, aku sakit hati nih teman-teman. Padahal sebenarnya mungkin Tuhan nggak mau aku, ya jangan terlalu di situ anakku, karena kamu nggak di situ tempatnya gitu. Jadi ternyata aku diberikan wadah lain di universitas lain yang bisa, ayo nih join ke kami. Ini kamu harus dikembangkan di sini gitu. Jadi bukan menjadi acuan di mana kamu kuliah, tetapi tanya Tuhan, ya nggak sih? Keren banget. Karena seperti yang Alkitab katakan nih teman-teman di Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan masa depan sungguh ada, dan harapan kamu tidak akan hilang. Yeay, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Jadi bertanya kepada Tuhan apapun yang kalian lakukan. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe, Like, komen, channel YouTube kami agar bisa berkembang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Dah.